Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Yahya Zakaria, merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Kabupaten Tegal, Fakultas Syariah dan Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pendek mengenai tentang aswaja. Pada kali ini juga saya mengambil tema tentang pentingnya belajar dan mendalami aswaja. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya di era sekarang ini atau pada zaman sekarang ini itu banyak sekali paham-paham atau aliran radikal atau ekstremisme yang telah mulai sedikit demi sedikit masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Entah itu kita sadari atau tidak, tapi realitanya banyak sekali aliran itu telah masuk ke lingkungan kita. Walaupun di Timur Tengah udah lama itu masuk, dan juga banyak negara Timur Tengah yang perang dikarenakan paham-paham radikalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kita belajar atau mendalami Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita selaku warga masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti paham aliran aswaja, kita itu benar-benar tahu dan mengerti apa itu aswaja, apa itu manhajul fikrah aswaja tersebut. Nah, saya membagi 4 bagian. Yang pertama, pentingnya kita belajar aswaja itu 1, untuk menjaga keimanan. Nah, sudah selayaknya kita kaum muslimin itu harus selalu menjaga keimanan kita dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini Nabi Muhammad itu Rasulnya. Dan kita juga harus tahu tingkat-tingkat keimanan kita, yang mana dijelaskan dalam konsep aswaja. Keimanan itu ada 4 tingkat. Yang pertama ada tingkat keimanan bitaklid, yang kedua ada tingkat keimanan bidalil, yang ketiga tingkat keimanan bilayan, dan yang keempat ada tingkat keimanan bilhaq. Nah, setelah kita mengetahui tingkat keimanan tersebut, kita belajar tentang hal-hal tersebut, kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat keimanan kita atau level tingkat iman kita berada di mana. Ataukah baru bitaklid, ataukah dalil, atau sudah di level bilian atau bilhaq. Nah, itu segi keimanan. Dan yang kedua, peran penting belajar aswaja, yaitu sebagai upaya preventif dalam menangkal tumbuh kembangnya paham, ajaran-ajaran atau aliran-aliran radikalisme, ekstremisme, atau liberalisme yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah kita belajar atau mengetahui manhajul fikrah aswaja, nanti akan bisa menjadi perisai bagi diri kita sendiri agar tidak mudah terpengaruh. Nah, dan yang ketiga yaitu sebagai menjaga dan membentengi akidah dari beberapa paham-paham aliran yang menyimpang atau menyesatkan. Nah, setelah kita mengerti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sedetail-detailnya, kita menjadi kuat diri kita tentang tentang manhajul fikrah aswaja, sehingga kita tidak mudah tergerus oleh zaman dan tergerus oleh pemikiran-pemikiran aliran yang baru. Dan yang keempat yaitu upaya menanamkan dan menumbuh kembangkan
pemikiran fikroh aswaja, yang mana fikroh aswaja ini dibagi menjadi 4 yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama ada sikap tawasud, ada sikap tasamuh, ada sikap tawazun, dan ada sikap ta'adul. Apa itu tawasud? Tawasud itu sikap moderat atau netral. Nah, dalam Al-Quran juga telah dijelaskan, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, dan yang kedua yaitu sikap tasamuh, yaitu toleransi. Nah, sikap toleransi ini yaitu kita selaku umat Islam itu mempunyai sikap toleransi terhadap agama-agama lain. Nah, dalam Quran pun juga disebutkan dalam surah Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, agamamu dan agamaku. Maka udah selayaknya kita sebagai kaum muslimin untuk menghargai pendapat atau kepercayaan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tawazun. Tawazun yaitu sikap seimbang. Seimbang di sini maksudnya adalah seimbang ketika kita mengambil dasar hukum akli dan juga dasar hukum nakli, yang mana kita seimbang dalam mengambil hukum akli, rasional, dan mengambil hukum nakli, yaitu yang diambil dari sumber ketuhanan atau dari sumber Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat yaitu ada ta'adul, yaitu bersikap adil. Nah, sikap adil di sini yaitu kita selalu adil dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, adil di sini yaitu telah disebutkan dalam Al-Quran, terdapat di surah Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, itulah beberapa rumusan-rumusan pentingnya kita belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga kita semua termasuk satu golongan yang selamat, seperti dawuh Kanjeng Nabi dalam hadis bahwasanya nanti ada umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan yang akan selamat hanya satu. Dan pada situ sahabat bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah pun menjawab, yaitu ma ana wa ashabi, yaitu seseorang yang golongan yang mengikuti saya dan para sahabat-sahabat saya. Ya, sekian dari saya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.